Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning, Miss. Morning, guys. How are you today? I'm fine, thank you. And you? And you? Okay, I'm good. Baiklah, sebelum Miss memulai materi kita hari ini, Miss ingin mengecek kehadiran kalian hari ini. Apakah kalian hadir semua atau tidak? The first, Abelia. Present, Miss. Alvero. Present, Miss. Rani Marianti. Present, Miss. Parijal. I'm here. Alfian Nur Rahman. Present, Miss. Desmayanti. Desmayanti, what do you hear? Oke, mungkin sinyal Desmayanti kurang bagus ya. Jadi, Miss mau menjelaskan apakah kalian sudah tahu materi kita hari ini apa? Belum, Miss. Belum, Miss. Oke, materi kita hari ini yaitu naratif teks. Siapa yang tahu apa itu naratif teks? Ada yang tahu? Tidak, Miss. Naratif teks itu sejenis cerita atau cerita non-fisik yang bisa berbentuk dongeng, mitos, cerita rakyat, cerita binatang, dan lain sebagainya. Tujuan dari naratif teks untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita yang dibuat sedemikian hingga menarik. Di sini sebelum Miss menjelaskan lebih dalam lagi, anak murid Miss ada yang suka membaca? Ayo, siapa yang suka membaca? Suka, Miss. Tidak, Oke, Miss. Abel suka membaca cerita apa? Cinderella, Miss. Ya, Cinderella itu termasuk salah satu contoh dari narrative text. Well, narrative text is for this genre. Narrative is the text which does something when the other word narrative is treated by someone. For telling the story, it is intruding into fiction story. The force of this text is to most orientation, the readers and the listening. Narrative text also have the generic structure same as the other kinds of text. Jadi maksud dari narrative text itu yang Miss bilang tadi, seperti cerita rakyat yang bisa menghibur kepada kalian sendiri. Salah satu contohnya Cinderella yang Abil katakan tadi, Mali Kundang, pokoknya cerita yang bercerita rakyat. Oke, next. Oke, di sini ada jenis-jenis naratif teks. Jenis naratif teks itu ada fairy. Mungkin kalian belum paham ya yang Miss sebut tadi itu. Nah, di sini jenis-jenis naratif itu ada terbagi 10. Yang pertama tuh ada cerita seperti menceritakan sejenis fairy. Kayak cerita menceritakan tentang misalnya peri ini sangat laju gitu. Dan ada misteri dan science fiction. Yang keempat ada romance, dan kelima ada horror, dan yang keenam ada fable, dan yang ketujuh ada myths and legend, dan yang kedelapan history, dan yang 9 slide of slide, dan yang ke-10 ada personal experiences dan sebagai berikut. Oke, next. Oke, materi selanjutnya yaitu
these are the generic structure of narrative text. Oke, di sini ada struktur generik dari narrative text yang terbagi 3. Yang pertama ada orientation. Orientation itu sejenis menceritakan yang menceritakan seperti ini. Pada zaman dahulu ada seorang putra yang bernama Parijal. Dia seorang pangeran. Nah, di situ termasuk dari orientation. In this part, it will introduce the class order in the story. If can be name, place, dan seterusnya. Dan completion yang kedua, yang completion ini yang dimaksudnya seperti bermasalah dari cerita tersebut. Complication is the inserting the problem. It can call mess of the story when the class is rising off. Yang ketiga ada resolution is time to solve a problem in usually call anti-climax in the means that he become good ending. Okay, next. Oke, di sini ada example dari narrative text yang berjudul Snow White. Snow White ini terbagi 3. Yang pertama ada orientation. Di sini siapa yang ingin membaca paragraf yang pertama yang dari orientation? Oke, student, what do you hear? Please you reading paragraph 1. Abelia, Ya, Miss. please you reading the paragraph first. Yang ini Bel, yang orientation tuh Bel, yang Snow White. Yang once of time. Okay, Miss. Snow White. Once upon a time there lived a little girl named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parents were dead. Thank you, Abel. Yes, Miss. Oke, selanjutnya itu maksud dari paragraf pertama itu yaitu dahulu kala hiduplah seorang gadis kecil bernama Snow White. Dia tinggal bersama bibi dan pamannya karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Nah, itu termasuk dari orientation. Dan yang paragraf kedua, siapa yang ingin membaca? Kalau tidak ada, Miss saja yang baca ya. Oke, Miss yang baca. One day, she had her uncle and auntie talking about having Snow White in the festival because they both wanted to come to America and they didn't have no money to take Snow. With Snow White didn't with her uncle to the dish, so he did go. So he discovered it will be over the next morning. She ran away from home, where her auntie the uncle were having breakfast. She ran away into the woods. She saw a little cottage. She knocked it, but no one answered, so she went inside and fell asleep. Meanwhile, the 7 dwarfs were coming home from work. They went inside their found Snow White sleeping. Then Snow White woke up. She was the first sight. What your name? Snow White said, my name is Snow White. Oke, di sini complication. Complication itu yang menceritakan yang Miss bilang tadi, dia menceritakan pada suatu hari, itu termasuk dari confession. Oke, Alpi next. Yang ketiga, dan yang ketiga ada restoration. Di sini siapa yang ingin membaca? Alpi, apakah kamu bisa membaca? Yes, I can, Miss. Okay, please you reading. Dog
One of the dwarfs said, "If you wish, you may leave her with us." Snow White said, "Of course, thank you." Then Snow White told the dove the whole story, and Snow White and the seven doves lived happily ever after. Oke, thank you Alfi. Nah, di sini tadi itu yang Miss bilang tadi itu revelation itu sejenis dalam cerita yang bermasalah gitu. Misalnya yang Miss bilang tadi itu pada suatu hari ada seorang pangeran. Pangeran itu sangat jahat. Itu salah satu masalah dari resolution. Sampai sini ada yang mengerti yang Miss jelaskan dari tadi? Student, what you hear? What do you understand? Ngerti, Miss. Miss. Oke. Di sini ada example soal salah satu dari narrative text. Siapa yang ingin membaca? Ayo, siapa yang ingin membaca? Minimal 2 orang ya yang baca ini. Alpi, next. Oke. Desma. Desmayanti, what do you hear? Oke, Desma lagi di luar. Abel, apa kamu bisa membaca paragraf tersebut? Bisa, Miss. Oke, bagi 2 ya, Abel. Paragraf pertama. Sampai Abel. Nanti disambung sama yang lain. Alpi ataupun Pero ataupun Parijal ataupun Rani. Oke, Miss. Bisa mulai, Miss. Oke, please Abel. The Legend of Lake Toba. There was a fisherman who lived in Batak Land. His name was Batara Guru Sahala when he was angling. The account of fish was surprised to find because the fish could talk and it began to set it free. He did according. After getting free, the fish changed into a beautiful woman, receiving him. Damis. Oke. Pero, Yes, ma'am. bisa kamu? Oke, ma'am. Abelia, please. Alvero dari However, sampai the on Sahala. Sampai bawah, Miss. Sampai dokter aja, Alvero. Dokter. Mana dokter ya? Bentar, Miss. And go Oke, to Bu. the. Oke. Please you reading, Alvero. However, she asked with his promised not to tell anyone the secret that she was once a fish. They were very happily married and got to doctor. Oke, thank you. Rani? Oke, kalau Rani tak ada, Alfi aja. Sampai Miss. ke bawah, Alfi. Okay, Miss. Sampai ke bawah bacanya. It was a pity on Sahala. One day when he got very angry with his daughter, he forgot his promise and he broke it.
He told his doctor that they were the doctor of a fish. His wife could not forgive him. Suddenly, the it began to shake and volcanoes started to erupt. The earth cracked and formed a big hole. People said that the hole became Lake Toba. Oke. Jadi, maksud dari cerita itu menceritakan ada seseorang nelayan yang tinggal di tanah Batak. Namanya Batara Guru Sahala. Saat mancing, dia menangkap ikan. Dia terkejut menemukan karena ikan itu bisa berbicara dan memohon untuk membebaskannya. Dia melakukan setelah mendapatkan bebas. Ikan berubah menjadi wanita cantik, menerimanya. Namun, dia meminta janjinya untuk tidak memberi tahu siapapun rahasia tersebut, bahwa dia pernah menjadi ikan. Mereka menikah dengan sangat bahagia dan dikurniai 2 putri. Sayang sekali dia Sahala suatu hari ketika dia sangat marah dengan putrinya. Dia melupakan janjinya dan dia mengingkari janji tersebut. Dia memberitahu putrinya bahwa mereka adalah putri seekor ikan. Istrinya tidak bisa memaafkannya. Tiba-tiba makan mulai bergetar dan goreng bertepi mulai meletus. Bumi retak dan membentuk tulang besar. Kata orang, tulang itu menjadi Danau Toba. Nah, di situ ada anak murid Smith bisa paham dari cerita tersebut itu? Saya, Miss. No. Alpi, next. Alpi, next Alpi. Oke, di situ ada soal 1-3. Miss kasih waktu 5 menit untuk kalian menjawab. Siapa yang bisa menjawab? Please you kayak apa ya bilang itu berebut gitu. Siapa yang bisa menjawab Miss akan kasih nilai 100. 5 menit dari sekarang ya. Nom- Alpi, bisa kamu share dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 biar kawan-kawannya bisa baca. Nomor 1 saya, Miss. Oke, siapa itu Pak Rijal? Yes, Miss. Oke, Pak Rijal. Please you answer. Jawabannya B, Miss. B. Mengapa? Karena di dalam cerita ini dia menjelaskan seorang nelayan, Miss. Iya. Soalnya apa? What does the text tell us about? Apa yang dimaksud dalam cerita tersebut? Ya, jadi jawabannya B, Miss. oke. Good. Thank you, Pak Rijal. Yes, Miss. Number 2.
Oke, nomor 2 siapa yang menjawab? Saya, Miss. Oke, Alvero. Apa Alvero? B, Miss, orientation. Oke, jadi nomor 2 ini dia kan meminta what the generic structure of the first paragraph. Jadi apa generic struktur itu di dalam paragraf tersebut? Kan tadi Miss sudah bilang generic struktur itu yang B ini orientation menjelaskan seperti pada suatu hari ada seekor kucing atau pada suatu hari ada seorang pangeran. Nah, itu termasuk dari orientation. Dia minta paragraf yang pertama. Jadi jawabannya yaitu B. Oke, thank you, Vero. Yes, Miss. Number 3. Long, apa long? Miss, saya mau jawab nomor 3, Miss. Oke, Desmelanti. Dari nomor 3, who is the main character in this story? Jadi dalam cerita nomor 3 ini maksudnya siapa yang karakter yang ada di cerita tersebut. Jawabannya adalah C, Sahala and his mother. Oke, good. Desma, thank you. Jadi Miss. nomor 3 ini di dalam cerita tersebut dia perannya menjelaskan tentang cerita tentang Sahala dan mother-nya. Oke, ada yang ingin bertanya dari materi kita hari ini? Apakah belum paham? Apakah yang belum puas dari Miss yang Miss jelaskan? Oke, everyone. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Miss. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Miss akan menyimpulkan materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah naratif teks. Naratif itu menceritakan tentang cerita tentang rakyat, seperti cerita yang seperti domain yang bisa membuat kalian terhibur. Salah satunya contohnya yaitu seperti cerita Cinderella, cerita Maling Kundang, dan cerita Seekor Ikan Emas, dan banyaklah yang termasuk dari cerita naratif itu. Nah, Miss minta kepada anak murid Miss, tugasnya di rumah yaitu membuat cerita yang termaksud dari naratif teks. Miss minta sebanyak 2 paragraf membuat cerita, tapi Miss tidak minta kalian mencari di Google. Miss minta kalian karang sendiri, tapi cerita itu termasuk dari kayak tahu tadi kan Miss sudah bilang naratif itu seperti cerita dongeng. Nah, Miss minta kalian yang mengarang cerita tersebut. Miss tidak minta kalian mengopi cerita di dalam internet. Apakah kalian sudah mengerti? Ngerti, Miss. Oke. Please you open kamera. Abelia, what do you hear? I'm here, Miss. Okay, please you open kamera, Abel.
apa? Kok pesan apa? Rekan-rekan, apa kalian sudah paham tugas kalian di rumah? Paham, Miss. Oke, Pak Rijal, apa tugas kita di rumah? Coba kamu jelaskan tugas Miss minta kalian bikin di rumah. Pak Rijal, Yes, tugas Miss. kita apa? Coba kamu cerita kembali yang Miss ngomong tadi. Tugas kita di rumah, Miss minta kalian membuat apa? Membuat naratif, Miss. Tidak boleh mendownload dari Google, dari apapun. Harus dengan cerita sendiri, Miss. Iya. Pak Abel, Ya, Miss. tolong Abel jelaskan. Nah, tadi Miss minta tugas di rumah membuat cerita tentang naratif teks. Jadi Abel, tolong Abel jelaskan kembali. Miss minta bikin kayak mana tadi itu? Kayak bikin cerita tuh, Miss. Ya, tidak mengopi. Tidak mengopi dari Google. Oke. Oke, Miss Hara, mungkin kalian sudah mengerti semua penjelasan dari Miss tadi tentang naratif teks. Materi kita selanjutnya yaitu tentang recount text. Oke, everyone. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini aja. Miss akhiri pelajaran kita hari ini. Thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.